Hai semuanya, tepat sekali ketika Alkitab menggambarkan orang-orang percaya sebagai domba-domba Tuhan. Domba sangat memerlukan gembala. Domba mudah tersesat. Domba perlu perlindungan dari serangan-serangan binatang buas. Oleh karena itu, gembala-gembala yang diangkat oleh Tuhan, diangkat untuk melindungi domba-domba Tuhan, menjaga dari segala yang jahat. Tepatlah kata firman Tuhan dalam kitab Ibrani, agar kita mentaati para pemimpin kita, sebab merekalah yang berjaga-jaga atas jiwa kita, supaya kita tidak tersesat. Kisah kekacauan yang terjadi dalam Hakim-Hakim pasal 17, karena bangsa itu nggak punya pemimpin, terjadi sampai di Hakim-Hakim pasal 18. Imam yang diangkat oleh Mika di rumahnya di pegunungan Efraim, yang sebetulnya nggak punya hak jadi imam, karena dia bukan keturunan Harun, suatu ketika sedang ada di kuil milik Mika, ya, kuil pribadinya. Pada waktu itu orang-orang dari suku Dan datang ke situ. Lalu kemudian mereka bertanya, coba tanyakan kepada Tuhan, kalau kami menyerang kota itu, Tuhan berkenan enggak? Dengan entengnya, imam itu berkata, maju aja, Tuhan memberkati kamu. Orang-orang suku Dan ini pergi kepada sukunya, mereka bawa tentara, lalu kembali ke rumah itu. Dan kemudian mereka mau mengambil patung perak yang dimiliki oleh Mika. Tetapi ditegur oleh imam itu, berbuat apa kamu ini? Ini kan mencuri milik orang lain. Lalu mereka berkata, tutup mulutmu. Kamu ini enak mana? Jadi imam untuk satu keluarga atau jadi imam untuk satu suku? Lebih keren mana? Oh iya ya, dipikir. Lalu ayat 20 dikatakan, maka gembiralah hati imam itu. Malah dia yang mengambil patung yang bukan jadi haknya. Imam itu malah mencuri kan? Jadi kita lihat kacau sekali pada waktu itu. Dan dia jadi imamnya, jadi pemimpin rohaninya orang-orang suku Dan. Imam besarnya kemana pada waktu itu? Lucunya, suku Dan percaya kepada imam yang mereka angkat sendiri. Kacau bukan? Mudah sekali umat Tuhan tersesat ketika nggak punya pemimpin yang jelas. Saudara, Tuhan menempatkan kita di dalam keluarga-keluarga rohani dalam gereja. Kita harus menghormati pemimpin-pemimpin gereja. Jangan jalan-jalan ke sana kemari. Jangan kita hanya memilih khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga kita, yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi belajarlah keseluruhan firman Tuhan dengan lengkap, agar kita tidak mudah tersesat. Oleh karena itu, jaga diri kita, memahami firman Tuhan dengan baik, hormati para pemimpin kita. Ada seorang yang bersaksi, dan saya baca kesaksiannya, dia memutuskan untuk enggak lagi ke gereja lah. Toh baca Alkitab sendiri bisa. Bulan-bulan pertama dia nggak ke gereja, dia berpikir semuanya baik-baik saja. Setelah beberapa bulan, ternyata dia mulai sadar. Nilai moralnya berubah, pandangannya tentang kebenaran firman Tuhan berubah. Dia segera sadar bahwa dia butuh pemimpin, dia butuh saudara-saudara seiman di gereja untuk menjaga dia. Maka dia kembali bersekutu di dalam rumah Tuhan. Saudara sekalian, kita harus rajin bersekutu. Ibrani berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi kita harus makin giat bersekutu menjelang hari Tuhan yang mendekat. Makin banyak penyesatan. Lalu kalau pas pandemi begini bagaimana? Ya kita bersekutunya secara online. Jangan malas-malasan. Tetap harus bersekutu. Tetap diupayakan kita dengar firman Tuhan. Jangan kesana kemari. Nanti kalau kita dengar dari orang yang pengajarannya keliru bagaimana? Tuhan memberi kita masing-masing gembala-gembala yang ada. Hati-hati. Kita harus baca firman Tuhan secara urut dan hormati para pemimpin kita. Tuhan Yesus memberkati.